Ini boleh Sudah, Bu? tolong, yes, boleh tolong diperbesar? Gimana perbesarnya ini? Gimana yang perbesar ini ya? Gimana perbesar ini, Bu? Ya, saya kurang tahu, Bu. Kalau diperbesar di layarnya aja bisa. Windowsnya diperbesar bisa. Atau saya aja deh, nggak apa-apa, dari saya bisa kok. Sepertinya tidak bisa, Bu. Sepertinya tidak bisa. Eh, Baik, oke, sudah terlihat kok. Baik, terima kasih Vilio dan teman-teman di kelompok 3. Ya, Sudah baik. boleh Terima ditutup kasih, Bu. kembali. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Baik, berikutnya kelompok 4, perulangan 4, Erli, Maulana Umar, dan Variawan Saputra. Udah kelihatan, oh, Belum, Pak Hari? belum. Sudah, silahkan. Cek. Kedengaran suara saya? Terdengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang perulangan for. Pertama, saya jelaskan sedikit dulu tentang apa itu perulangan for. Perulangan for adalah pernyataan perulangan yang dikhususkan untuk pengulangan dengan secara tepat mengetahui berapa kali perulangan akan terjadi. Perulangan for sendiri digunakan untuk membuat perulangan yang memiliki sintaks berdasarkan seperti nilai awal, kondisi, dan penambahan ataupun pengurangan. Baik, bisa kita lihat di sini teman-teman itu di baris kelima itu dideklarasikan sebuah variabel i dengan tipe data int. Nah, variabel ini akan digunakan sebagai variabel kontrol dalam perulangan. Oke, selanjutnya saya akan serahkan ke Erli Maisel. I kurang dari 2019 dan I plus plus. I plus plus ini artinya berfungsi untuk mengincrement atau menambah satu variabel I. Mic-mu kurang kedengaran. Hah? Tes? Mic-mu kurang jelas tadi. Diulang lagi ya. Ulang lagi. Dari awal ya. Kemudian di baris ke-6 ini ada perulangan for. Perulangan for ini kita tulis I sama dengan 2000, lalu I kurang dari 2019, dan I plus plus. I plus plus ini berfungsi untuk mengincrement atau menambah satu nilai variabel I setiap kali iterasi perulangan selesai. Lalu selanjutnya di bawah sini ada sistem out println digunakan untuk mencetak nilai I pada setiap iterasi perulangan. PNLI, sistem out println adalah metode yang digunakan untuk mencetak nilai ke layar. Kemudian saya lanjut ke Pariawan. Pada baris 6, terdapat pernyataan I++ yang berfungsi untuk mengincrement atau menambah satu nilai variabel I setiap kali iterasi perulangan selesai. Ketika nilai I mencapai atau melebihi 2019, perulangan akan berhenti dan program akan melanjutkan eksekusi kode di luar blok perulangan. Jadi, program ini akan mencetak angka 2000 hingga ke 2018. Masing-masing angka pada baris baru. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana menjelaskan di bagian mana tadi ya?
Tadi itu di bagian di bagian iya Bu, variabel di bagian variabel i-nya Bu. I tadi menyatakan apa ya? Itu tadi tadi dengan itu Menyatakan apa? itu menyatakan variabel Bu. Apa tipe datanya Bu maksudnya? Ya itu. Tahun ya itu ya maksudnya ya? Ya Bu? Tahun maksudnya 2000 dan 2019 itu Ah tahun. iya itu tahun Bu. Maaf Bu, ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Kita bisa lanjutkan ke kelompok 5, perulangan looping while, Epresia, Siti Nur, dan Teresa. Apakah kelompok 5 ada? Ya, ada Bu. Oh, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah program sederhana. Program ini akan meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka, yaitu nilai awal dan nilai akhir. Setelah itu, program akan mencetak urutan angka dari nilai awal hingga nilai akhir satu persatu dengan dipisahkan oleh spasi. Sebelum menjalankan programnya, kami akan menjelaskan dulu shortcut-shortcut yang kami gunakan dalam program ini. Yang pertama ada page sketch loop while, yaitu mendefinisikan page sketch yang kita gunakan. Kemudian ada import Java Util Scanner, yaitu kelas scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya public class loop while, yaitu kelas scanner yang digunakan untuk membaca, yaitu kelas yang kita gunakan, nama kelas harus sama dengan nama file Java. Selanjutnya ada public stage void main string args, yaitu metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Selanjutnya ada scanner masuk sama dengan new scanner atau system.in, yaitu membuat objek scanner dengan nama masuk untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tifa. Selanjutnya ada in awal akhir, yaitu mendeklarasikan variabel awal dan akhir bertipe data integer. Kemudian ada sistem out print, kurung awal, yaitu berfungsi mencetak teks awal ke konsol untuk meminta pengguna memasukkan nilai awal. Selanjutnya ada awal sama dengan masuk next in, dalam kurung berfungsi untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel awal. Kemudian ada sistem outprint akhir, berfungsi untuk mencetak teks akhir ke konsol untuk meminta pengguna memasukkan nilai akhir. Selanjutnya ada akhir sama dengan masuk next in,
berfungsi untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel akhir. Selanjutnya, in B sama dengan awal, berfungsi mendeklarasikan variabel B dan menginisialisasikan dengan nilai awal. Selanjutnya ada while B sama dengan akhir, berfungsi memulai perulangan while dengan kondisi bahwa nilai B kurang dari atau sama dengan akhir. Selanjutnya ada sistem outprint B, berfungsi untuk mencetak nilai B ke konsol dengan diikuti spasi. Selanjutnya ada B++, yaitu menambahkan nilai I pada setiap literasi perulangan. Yang terakhir ada sistem outprinting, yaitu mencetak baris baru setelah selesai mencetak urutan angka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Efra. Oke, baik. Selanjutnya kami akan menjalankan program ini. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat, ketika programnya dijalankan akan muncul seperti ini. Kita masukkan dulu nilai awal. Misalnya kita kasih masuk nilai 110. Dan nilai akhirnya 120. Maka dia akan menginput pengurutan nilai dari 110 sampai 120. Baik, untuk kesimpulan dari program ini tuh menggunakan perulangan while yang memungkinkan pengurutan nilai dengan menggunakan perulangan dan perbandingan nilai Kesimpulan umum dari program pengurutan nilai menggunakan perulangan while adalah bahwa metode ini memungkinkan pengurutan nilai dengan menggunakan perulangan dan perbandingan nilai untuk mencapai urutan yang diinginkan. Namun penting untuk memastikan bahwa perulangan berhenti ketika urutan yang diinginkan sudah tercapai. Untuk menghindari terjadinya perulangan yang tak terbatas. Demikian presentasi kami pada pagi hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Efrasia dan Siti Nur Atifah. Hanya berdua? Sebenarnya ada bertiga, Bu, dengan Teresa Dominika, tapi karena jaringannya lagi ada gangguan, Bu. Di sini ada Teresa Veronica. Teresa Dominika yang tidak ada ya? Veronikanya ada ini kelihatannya. Nggak tahu ya, Bu. Oh, oke. Iya, Bu. Baik, terima kasih kelompok 5, Mbak Efra dan Mbak Siti. Baik, berikutnya kita ke kelompok 6, Jerio, Atfal, dan Gilang untuk perulangan for. Baik, Bu. Sebentar. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerio Putra Pratama, NIM 214160. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perulangan for. Perulangan for adalah suatu bentuk proses pengulangan kegiatan pada suatu statement atau lebih secara langsung berulang-ulang selama yang dijadikan acuan tersebut terpenuhi dengan baik. Perulangan for ini kebalikan dari perulangan while, di mana penggunaan perulangan while digunakan ketika jumlah perulangannya tidak ditentukan. Sedangkan perulangan for digunakan bila jumlah perulangan sudah ditentukan. Jadi perulangan ini dapat dibagi menjadi dua jenis yang beda, yang mana dapat kita bedakan menjadi counted loop dan uncounted loop. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Fitrian, NIM 2141037. Suara saya terdengar? Terdengar, ya. Oh, iya. Baik, dalam perulangan for terdapat 3 bentuk parameter yang harus diketahui
Yang pertama adalah inisiasi, kedua kondisi, ketiga modifier. Untuk inisiasi adalah bagian yang mana harus ada nilai awal yang dilakukan untuk memulai perulangan. Untuk yang kedua ada kondisi. Kondisi adalah suatu bagian yang menjelaskan bentuk kondisi perulangan agar perulangan tersebut dapat berjalan. Dan yang ketiga ada modifier. Modifier adalah bagian yang melakukan increment atau decrement dari nilai awal yang telah diinisiasi. Increment dan decrement itu artinya adalah penambahan dan juga pengurangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan oleh Reja. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Atfal Fahri Jamaifa, NIM 2141035. Baik, di sini yang pertama kita menggunakan integer dan variabelnya adalah I dan J. Dan di sini kita menggunakan sistem out-nya print in dan print. Yang membedakan adalah kalau sistem output-nya print itu dia menyamping dan print in hasil output-nya adalah ke bawah. Kemudian di sini ada initial for, kemudian int I. Ini adalah variabel I yang bertipe integer yang bernilai awal 1 atau yang cetak awalnya. Kemudian ada I, nilai I harus lebih kecil dari 10. Kemudian I++ ini adalah operator increment, artinya tambahkan nilai I sebanyak 1. Nah, jadi dia akan menghasilkan output seperti piramida. Baik, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, terima kasih untuk kelompok 6, perulangan for. Ibu, sama-sama. Ini silakan ke kelompok 7 untuk perulangan menggunakan while. Sultan Hasan Al-Bolkiah, Ragil, dan Muhammad Agus. Benar, Bu. Apakah screen saya sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, jadi di sini saya kelompok saya menggunakan perulangan while. Perulangan while adalah salah satu jenis perulangan dalam pemrograman yang digunakan untuk menjelaskan blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Pada awal setiap iterasi, kondisi akan dievaluasi. Jika kondisi tersebut benar atau true, maka blok kode di dalam perulangan akan dieksekusi. Setelah itu, program akan kembali ke awal perulangan dan evaluasi kondisi lagi. Proses ini akan terus berlanjut hingga kondisi menjadi salah atau false. Nah, di sini ada public class main, yaitu adalah deklarasi kelas utama yang memiliki nama main, dan ada public static void main string args adalah metode main yang merupakan titik masuk untuk menjalankan program Java. Lalu di sini ada inti sama dengan 1 adalah inisialisasi variabel I dengan nilai awal 1. Variabel ini akan digunakan sebagai pengganti counter dalam perulangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ragil Kosasi. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Cek. Oke. Pada perulangan while dimulai dengan kondisi lebih kecil sama dengan dari 10. Ini berarti
bukti perulangan akan terus berjalan selama nilai I kurang dari atau sama dengan 10. 5. Di dalam blok perulangan while, sistem out println atau perulangan ke plus I mencetak pesan perulangan ke, terus diikuti oleh nilai I. Ini akan mencetak pesan yang berbeda pada setiap iterasi perulangan. I++ digunakan untuk menambahkan nilai I sebanyak 1 setiap kali perulangan berjalan. Ini diperlukan agar perulangan tidak berjalan secara tak terbatas dan mencapai kondisi berhenti yang diinginkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Dir. Tes. Kok suara dengar? Ya, terdengar. Ya, ini setelah menulis kode program dapat menjalankan dengan pengeluaran atau shift F6. Program ini akan mencetak pesan perulangan diikuti oleh nomor literasi dari 1 hingga 10. Dan kemudian mencetak pesan perulangan 1 sampai 10. Dalam program ini, variabel I digunakan sebagai pengganti counter untuk mengontrol jumlah perulangan. Ya, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 7. Berikutnya kita ke kelompok 8 untuk perulangan menggunakan for, Andri Irawan dan Aditya Putra Pratama. Tes. Permisi Bu, apa suara saya kedengaran Bu? Dengar Andri. Oke. Baik, pertama-tama selamat pagi teman-teman. Saya ucapkan salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum. Baik, kami dari kelompok 8. Kenalkan, nama saya Andri Irawan, NIM 2041075. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu perulangan for. Dalam perulangan for, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen. Yang pertama itu kondisi awal perulangan, yang kedua kondisi saat perulangan, yang ketiga kondisi yang harus dipenuhi saat perulangan berhenti. Pada perulangan for, format dasar pada struktur perulangan for dalam bahasa Japa ya, ada yang pertama itu start adalah kondisi pada saat perulangan. Yang kedua ada kondisi atau condition, adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Yang keempat ada increment. Increment ini adalah bagian yang dipakai untuk memproses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Disebut increment karena biasanya berisi operasi increment seperti bentar, jaringan saya agak gangguan.
Ya, nggak apa-apa. Ya, oke, saya lanjutkan. Disebut increment karena biasanya berisi operasi increment seperti I++ yang sebenarnya sama dengan I ditambah 1. Maksud dari setiap perulangan naikkan variabel ini, I sebanyak 1 angka. Namun, kita juga bisa memberikan nilai lain seperti I sama dengan I ditambah 2. Sehingga variabel counter akan naik 2 angka setiap perulangan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan pada baris pertama itu keterangan PEC adalah struktur organisasi yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur file-file Java dalam sebuah proyek. Pada baris kedua ada keterangan public class static void main, yaitu adalah tingkat aksesibilitas metode yang menunjukkan dapat diakses oleh kelas-kelas lain. Static ini adalah menunjukkan bahwa metode utama adalah metode statis yang dapat dijalankan tanpa harus membuat instance objek dari kelas utama. Selanjutnya void ini menunjukkan bahwa metode utama tidak mengembalikan nilai apapun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Aditya Putra Pertama. Pada Aditya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Waalaikumsalam. Salam terdengar, Dit. Oke, jadi dalam baris keempat, for yaitu pernyataan atau konstruksi loop yang digunakan untuk mengulang sejumlah perintah atau blok kode dalam program Java. Dan INT adalah tipe data primitif yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat integer. Dan tipe data INT mewakili bilangan bulat dalam rentang nilai yang terbatas. Jadi I lebih kecil dari 12 adalah sebuah pernyataan yang membandingkan nilai dari suatu variabel I dengan angka 12. Simbol lebih kecil dari 12 menunjukkan kurang dari atau sama dengan. Jadi pernyataan I akan menghasilkan nilai true, yaitu benar. Dan jika melebihi nilai 12, maka nilainya akan menghasilkan nilai yang salah. Ya, itu aja dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 8 ya. Berikutnya kita ke kelompok 9, perulangan menggunakan for, Ropi Maulidi, Septiana Agatha, dan Fitria Nopitasari. Ya, baik, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Agatha, NIM 2141033. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai perulangan for. Jadi di sini program dimulai dengan mendefinisikan package perulangan menggunakan statement package perulangan. Package adalah cara untuk mengelompokkan kelas-kelas terkait dalam struktur direktori yang terorganisir. Selanjutnya, kita mendefinisikan kelas for dengan menggunakan statement public class for. Nama kelas harus sesuai dengan nama file Java yang digunakan.
Jadi di dalam kelas 4 kita mendeklarasikan metode main yang merupakan titik masuk entry point program Java Statement Public Static Void Main String ARJS adalah deklarasi metode utama yang diperlukan oleh Java untuk menjalankan program. Oke, baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Fitria Novitasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan di dalam metode main kita menggunakan perulangan for untuk mengiterasi variabel i dari 1 hingga 10 statement. For int i sama dengan i kurang dari sama dengan 10 i plus plus. Memiliki tiga bagian inisialisasi int i sama dengan 10. Kondisi perulangan for untuk kondisi perulangan i sama dengan kurang dari sama dengan 10 di pembaruan nilai i plus plus. Di dalam kelompok perulangan blok, kita menggunakan statement if untuk memeriksa apakah nilai i adalah bilangan genap. Kondisi i persen 2 sama dengan 0 digunakan untuk memeriksa apakah i habis dibagi 2 yaitu sama dengan bilangan genap. Baik, di sini saya akan dijelaskan dengan teman saya, Rob. Baik, perkenalkan saya Rofi Maulidi, NIM 2141040. Jadi jika kondisi if terpenuhi, jadi nilai ini adalah bilangan genap, maka kita mencetak nilai i menggunakan statement sistem outprint. Setelah perulangan selesai, program akan berakhir dan dieksekusi dan akan keluar dari metode main. Halo, Ropi masih ada di Zoom? Ropi, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum, Bu. Koneksi, Bu. Oh ya. Koneksi, Bu, di laptopnya, Bu. Oke. Sebentar, kami tunggu ya. 1 menit atau 2 menit? Cepat dong. Yang mana, dong? Ini. Sebentar ya, Bu. Oke. Terus apa ini?
Astaga, mati ini loh. Udah loh. Jaringan laptop udah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jadi di laptopnya ini masih koneksi, Bu. Jadi saya screen pakai HP. Boleh. Ya. Gimana saya screen? Oke, baik. Jadi kesimpulan pada program ini, program tersebut merupakan contoh program Java yang menggunakan perulangan for untuk mencetak bilangan genap dari 1 hingga 10. Output program adalah bilangan genap tersebut yaitu 2, 4, 6, 8, 10 ketika kita menjalankan. Jadi hasil runnya nanti kalau kita jalankan 2, 4, 6, 8, 10 karena sisa hasil dibagi 2 bilangan genap. Program ini memberikan gambaran penggunaan perulangan for dalam pemrograman dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Oke, baik. Sekian dari kelompok saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ropi dan kawan-kawan. Berikutnya kita ke kelompok ulangan for. Margareta Jemet, Mutiara Rahmatika, dan Nur Anissa. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Saya Nur Anissa. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perulangan for.
Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu perulangan for. Perulangan for merupakan salah satu bentuk fungsi perulangan, digunakan untuk melaksanakan pernyataan berulang kali terhadap sejumlah nilai yang telah ditetapkan. Ini memungkinkan Anda untuk menjalankan serangkaian perintah berulang kali berdasarkan kondisi yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mutia. Baik, saya Mutiara Matika akan melanjutkan presentasi. Dalam program ini, kita menggunakan perulangan for untuk mengiterasi dari i hingga angka yang diinput oleh pengguna. Pada setiap iterasi, kita memeriksa apakah i merupakan bilangan genap atau ganjil. Dengan menggunakan pernyataan if-else, jika sisa bagi dari i dengan 2 adalah 0, maka i adalah bilangan genap, dan pesan yang sesuai akan dicetak. Jika tidak, i adalah bilangan ganjil, dan pesan yang sesuai akan dicetak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Margareta. Baik, jadi kesimpulannya, saat kita menjalankan program ini, kita akan diminta untuk memasukkan angka seperti ini. Di sini, baik, saya akan memasukkan angka 5 sebagai contoh. Setelah kita masukkan angka, program ini akan menampilkan bilangan genap dan ganjil dari bilangan 1 sampai bilangan 5. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Selamat pagi. Baik, mohon tidak ditutup dulu, saya masih ingin melihat. Oh, ini menentukan bilangan genap dan ganjil dari angka yang diinputkan ya. Baik, terima kasih kelompok 10. Berikutnya kita ke 11 ya. Perulangan if else bertingkat. Charles Ligori Liling, Uleh Lok, dan Rhys Orven. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan apa itu perulangan if-else bertingkat. Pertama, perulangan if-else bertingkat digunakan kondisi di mana jika pernyataan benar, true, maka nilai dalam if akan dieksekusi. Tapi jika bernilai salah, false, maka akan mengeksekusi nilai di dalam else. Else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar, true, pada kondisi yang ada. Di baris pertama, terdapat perintah Java util scanner yang berguna untuk proses import Java kelas ke dalam kode program ini. Perintah tersebut diperlukan karena scanner kelas bukanlah kelas bawaan Java yang secara otomatis tersedia. Public static voidment adalah sebuah metode dalam bahasa pemrograman yang berfungsi untuk menjalankan program.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Uleh. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan fungsinya scanner. Singkatnya, scanner berfungsi untuk menginput data atau nilai saat setelah program dirunningkan atau dijalankan. Dan sedangkan sistem ini juga berfungsi berfungsi sebagai sumber dalam sebuah sistem in dalam Java adalah sebagai input stream. Ini merupakan aliran data masuk yang dipakai sebagai sumber dalam sebuah programan. Jadi sederhananya begini, metode sistem ini tersebut menerima input dari keyboard dan menyimpannya dalam bentuk data. Sedangkan sistem outprint berfungsi sebagai mencetak apapun yang dimasukkan sebagai argumen ke layar konsol. Contohnya masukkan usia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Leo. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Saya adalah Leo Charles Lening dengan NIM 2141020. Nah, saya akan melanjutkan menjelaskan coding short kami, di mana kita bisa lihat di baris 12, itu ada INT umur, sama dengan masukkan titik next INT. Nah, jadi INT ini merupakan tipe data dari variabel umur. Jadi tipe data dari variabel umur ini INT, yang dalam arti INT itu adalah tipe data yang berupa angka. Baik, bergeser lagi berikutnya ke if, yang di baris 14, if dalam kurung umur lebih kecil sama dengan 12. Nah, itu maksudnya jika kita masukkan umur yang di bawah 12 atau dalam kurung dari 0 sampai dengan 12, maka sistem di sini akan otomatis menyimpulkan usianya itu sama dengan anak-anak. Berikutnya, nah jika kita masukkan umur di atas 12 yang ke if dalam kurung umur lebih kecil sama dengan 21, berarti dari 13 ke 21 itu sistem akan membaca bahwa umur yang kita masukkan atau usia itu sama dengan remaja. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan kita memasukkan umur yang terakhir, lansia. Nah, di sini lansia itu dia umurnya dari 45 ke atas atau 46 sampai dengan sekian-sekian. Nah, jadi di sini perlu diketahui juga bahwa if else itu bisa dikatakan alternatif. Alternatif maksudnya kita ada beberapa alternatif di mana jika alternatif pertama tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan data yang dimasukkan, maka alternatif kedua yang akan dipakai. Nah, jika alternatif kedua juga tidak sesuai, maka akan dilanjutkan sampai menemukan alternatif yang cocok. Tapi jika tidak ada yang cocok, maka program tersebut akan dinyatakan salah atau false. Nah, itu kesimpulan dari program yang kami buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik. Oke, kelompok 10 ya, tapi nomornya 11. Baik, teman-teman, ada yang masih ingin presentasi? Sudah 11 semua ini, 11 kelompok semuanya. Apa masih ada yang belum presentasi, teman-teman? Maka tidak ada ya. Baik, untuk presentasi saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.